Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mengerjakan tugas best project mata pelajaran psikologi. Baik, perkenalkan, nama saya Aldifta Faluzi, NIM 2303100162. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Bukhari dengan NIM 2303100161. Baik, perkenalkan, nama saya Ari SDC Silaban, NIM 23031160. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Susanto, NIM 23031158. Oke, baik, di sini kami sudah bersama Bapak pelatih dari Karate Funakoshi Sumatera Utara. Langsung saja kita wawancaranya ya. Baik, Pak, boleh tolong perkenalkan diri Bapak dan biografi Bapak gimana? Ya, perkenalkan, nama saya Rivaldo Nainggolan. Saya pelatih karate Sumatera Utara. Saya berlatih atau mengajar karate itu di SMP Negeri 25 Medan, di SMP Negeri 45 Medan, dan di SMP Negeri 33 Medan. Saya menyandang gelar pelatih itu di tahun 2017 dan mendapatkan sertifikat nasional di tahun 2018-nya. Saya karate dan 1 nasional. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak pelatih tersebut. Nanti teman-teman saya juga bakal bertanya juga apa-apa saja. Marilah kita simak sama-sama videonya sampai akhir. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama yaitu, pernahkah Bapak menyaksikan atau mengalami perilaku tidak adil dalam pertandingan, dan bagaimana respon Bapak terhadap itu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya pernah mengalami hal yang tidak yang diinginkan dari wasit. Yang pertama, ya saya mengikuti aja arahan atau keputusan dari wasit itu. Terus saya karena masih ada waktu dalam pertandingan itu yang belum selesai, saya akan fokus ke pertandingan itu aja. Begitu. Baiklah, akan saya tanyakan lagi kepada Bapak. Bagaimana Bapak mengatasi emosi ketika merasa dirugikan oleh keputusan wasit? Ya, saya menghadapinya itu dengan cara ya saya tenangkan diri dulu, terus bertanya kepada administrasi atau sistem pertandingannya di mana letak kesalahan saya, terus saya komplain lah dengan pelatih atau manajer tim yang lain untuk koordinasi kepada pihak pertandingan atau pihak perwasitan. Saya akan menambah pertanyaan lagi. Apa motivasi Bapak untuk tetap bersikap sportif meskipun berada dalam tekanan tinggi? Motivasi dalam hal tersebut ya saya tetap konsisten pada tujuan utama saya dan tetap ikutin arahan dari pihak-pihak yang bersangkutan, yang termasuk itu manajer tim. Baik, Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah tekanan dari penonton mempengaruhi perilaku atlet? Ya, sangat mempengaruhi. Karena atlet itu kan harus fokus pada pertandingan. Jika ada gangguan-gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan dari penonton, bisa mengganggu konsentrasi dari atlet. Dia tidak bisa fokus pada pertandingan. Sekian. Kami akan melanjutkan pertanyaan untuk Bapak. Apa saran Bapak ketika menjumpai atlet yang merasa stres sebelum kompetisi? Ya, kita harus jumpain atlet itu dan menanyakan dia kenapa bisa begitu. Kita harus membilang atau menyuruh mereka untuk lebih tetap tenang, fokus pada pertandingan. Jangan pikirkan hal-hal yang lain di luar pertandingan. Kita harus fokus pada tujuan kita, yaitu untuk juara dalam pertandingan ini. Itu. Sekian. Baik, Pak, terima kasih. Baik, di sini saya akan bertanya selanjutnya. Apa yang Bapak lakukan untuk membangun disiplin di antara atlet Bapak? Ya, untuk membuat disiplin para atlet itu ya satu, kita buat peraturan kepada atlet. Yang kedua, mengatur jadwal dan waktu latihan itu dia harus tepat. Misalkan kita latihan itu jam 4, kita harus datang jam 4 tepat waktu, dia nggak boleh lewat.
Bahkan lebih bagus, dia sebelum jam 4 itu atlet-atletnya sudah datang melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan kita buat juga tujuan-tujuan, kita memberitahu tujuan-tujuan utama atlet itu apa, rencana untuk menjadi atlet itu apa, ya begitu. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kami tanyakan lah kepada Bapak gitu kan. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana Bapak menyikapi atau menghadapi perilaku buruk dari seorang atlet gitu? Ya, untuk menyikapinya ya kita cari tahu dulu masalah dia itu apa. Terus kita kasih sanksi lah karena dia melakukan perilaku yang buruk atau yang tidak enak lah bagi pelatih. Kita kasih tahu dia, kita hukum dia saja. Berarti tipe Bapak nih yang menghukum gitu ya? Ya biar supaya lebih membuat si anak yang berperilaku buruk itu jerah, nggak buat kayak gitu lagi supaya dia pun juga disiplin. Oke, siap. Baik Pak, ada pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Bapak membangun kepercayaan dan bagaimana Bapak memotivasi para atlet Bapak? Cara memotivasi para atlet itu ya kita komunikasi kepada mereka dan memberikan kepercayaan kepada mereka itu supaya bisa menggapai tujuan mereka, seperti kita meyakinkan mereka bahwa mereka itu bisa dalam pertandingan itu. Misalkan kalau di karate ini kan dia ada pertandingan itu dia ada 2 kategori kata dan komite. Misalkan si atlet ini pelatihnya percaya dia bisa komite, kita kasih dia kepercayaan bahwasannya dia bisa dalam bertanding komite gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana lah nih Bapak menyikapi situasi di mana atlet Bapak itu kesusahan dia saat bertanding gitu. Pasti kan ada gitu kan strategi yang mungkin Bapak kasih gitu ke mereka tuh. Bagaimana cara Bapak melakukan perubahan strategi dalam pertandingan itu? Nah, kita beritahu kepada atlet itu jika lawannya memberi serangan tanpa balasan, ya kita harus memberinya defense attack atau tangkisan atau defense itu kan, sekalian kasih balasan kepada lawan. Jika dia tidak mengerti juga ya kita kasih contoh bagaimana cara agar defense attack itu dapat dilakukan dia dengan terhadap lawan lah gitu. Selanjutnya ini kan terus gimana nih di saat di tengah pertandingan atlet Bapak itu mengalami down karena mungkin lawannya mungkin lebih agresif atau lawannya mungkin lebih kuat dari dia tuh, bagaimana cara Bapak mengatasinya gitu? Ya setiap manusia atau lawan lah itu ya kan, pastinya kan ada kelemahannya atau titik lemahnya di mana. Ya setelah kita amati pertandingannya dari awal sampai pertengahan belum selesai pertandingan, ya kita suruh atlet itu harus melakukan ini supaya dapat poin, supaya si lawan pun tidak bisa melakukan serangan terhadap dia juga, nggak dapat poin lah lawannya kan. Ya kita kasih tahu cara-caranya bagaimana, ya sama yang kayak tadi juga kita kasih tahu teknik-tekniknya untuk mendapatkan poin ya, defense attack tadi lah itu. Terus kalau dia dia kan udah merasa ngedon nih, terus kayak mana membangkitkan kepercayaan diri dia lagi gitu? Ya kita beri dia semangat aja, kita beri semangat, kita yakin bahwa dia bisa. Kalau pelatihnya yakin dia bisa, pastikan otomatis ada semangat yang membara di jiwa atletnya itu karena dia didukung sama pelatihnya sendiri gitu. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan terima kasih juga atas kelapangan dan keluangan waktu Bapak terhadap kami yang ingin mewawancari Bapak gitu. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Sekian dari kami ya Pak ya.